ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa wala amma ba'd. Adapun seseorang ketika hendak melaksanakan salat Id, baik salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha, maka yang dia perhatikan pertama adalah berniat di dalam hati dan tidak dilafazkan. Kemudian dia menghadap kiblat, lalu dia bertakbir. Ada dua tata cara takbir yang saya tulis di whiteboard ini. Yang pertama, dia takbir satu kali. Kemudian setelah itu dia membaca dari iftitah, membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, mengucapkan amin. Kemudian setelah itu membaca surah-surah lain yang mudah baginya yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada rakaat kedua, dia pun bertakbir satu kali saja, membaca Ummul Quran, surah Al-Fatihah, mengucapkan amin, kemudian membaca surah-surah pendek atau surah-surah yang mudah yang dihafal di dalam Al-Quran. Kemudian dia melaksanakan sholat, rukuk, sujud, kemudian tahiyat, kemudian salam sebagaimana kebiasaan yang senantiasa kita lakukan tatkala melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka selesailah sholatnya. Kemudian tata cara yang kedua, itu bertakbir di rakaat pertama 8 kali. Kemudian pada rakaat kedua dia bertakbir 6 kali. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tata caranya tidak 8 kali ini termasuk di dalamnya takbir ibtidah. Jadi takbir pertama Allahu Akbar atau takbir pembukaan. Dan ini tidak terhitung. Berarti takbir ibtidah 1, kemudian ditambah takbir zawaid atau takbir intiqal. Takbir zawaid Allahu Akbar, kemudian sampai 7 kali. Berarti 8 kali. Tidak ditemukan adanya dalil bahwa setiap di antara takbir Nabi mengucapkan doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ighfirli warhamni. Tidak ditemukan adanya dalil tersebut. Akan tetapi kita diperintahkan untuk memperbanyak tahmid, tahlil dan takbir. Makanya tidak mengapa kita mengucapkan doa ini. Karena di antara sahabat ada yang mengamalkannya. Dan bagi orang yang mengamalkannya tidak mengapa, dan orang yang tidak mengamalkannya tidak membacanya juga tidak mengapa. Tidak mempengaruhi sah atau batalnya salat Idnya. Jadi tidak ada masalah di dalamnya. Jadi yang mau mengucapkannya boleh, yang tidak mengucapkan juga tidak mengapa. Jadi dia membaca di antara takbir zawat ini, doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma ighfirli warhamni. Itu boleh. Kalau dia terlalu panjang boleh mengucapkan subhanallah atau Allahu akbar atau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, cukup. Ini dia ucapkan antara takbir zawaid, tambahan di 7 takbir tersebut atau di 6. Pada takbir ke-6. Kemudian pada takbir ke-8-nya, ini yang terakhir, maka dia tidak mengucapkan lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya, tapi dia membaca doa iftitah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu dia mengucapkan amin, lalu membaca beberapa ayat dalam Al-Quran yang dia hafal. Setelah itu dia ruku, kemudian bangun dari ruku, tidak sujud. Kemudian pada rakaat kedua, setelah bangun dari ruku, Allahu Akbar, maka ini takbir intiqal. Jadi takbir intiqal setelah bangun dari sujud. Kemudian bertakbir 5 kali. Di antara takbir ini dia mengucapkan tasbih sebagaimana pada rakaat pertama. Jadi 4 kali dia bisa mengucapkannya, dan meninggalkannya juga tidak mengapa, karena tidak mempengaruhi sah atau batalnya sholat. Pada saat yang kelima, maka dia membaca surah Al-Fatihah, kemudian mengucapkan amin, kemudian membaca beberapa ayat dalam Al-Quran atau surah yang dihafal yang mudah baginya. Setelah itu dia melaksanakan sholat sebagaimana pada rakaat pertama itu, ruku, i'tidal, sujud, kemudian setelah itu dia tahiyat, kemudian salam. Ini dilakukan dalam 2 rakaat. Setelah itu selesailah
salat Idnya. Adapun kalau dia salat sendirian, maka setelah salam selesailah dan tidak ada kewajiban untuk khutbah, karena khutbah ini hukumnya sunnah dan bukan wajib, bukan syarat sahnya salat Id. Dan bagi yang salat berjamaah dan ingin menambah khutbah, maka itu kebaikan baginya, tidak ada masalah. Dan juga kebaikan kepada orang-orang yang mendengarkannya. Dan yang diperhatikan ketika seseorang berkhutbah, maka yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah. Adapun sebagian di antara khotib memulai khutbahnya dengan takbiran, maka kami tidak mendapatkan adanya contoh dari Nabi mengucap tersebut. Tapi kalau dia mengucapkannya tidak mengapa. Tapi kalau kita lebih meneladani Nabi, maka yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Contoh misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita ingin panjangkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian membaca wasiat takwa. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian keempat, membaca salah satu ayat dari Al-Qur'an. Contoh misalnya wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu dan seterusnya. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka setelah ini selesailah khutbah. Kemudian kita perhatikan khutbah ini ada yang mengatakan satu kali berdiri dan ada yang mengatakan 2 kali berdiri. Sampai Ibnu Hazm mengatakan konsensus ulama itu 2 kali khutbah. Namun pendapat yang kami pilih 2 kali khutbah jika memungkinkan, namun apabila tidak memungkinkan maka 1 kali saja. Namun siapa yang melakukannya 1 kali juga bisa, yang melakukannya 2 kali juga bisa, karena tidak ada penekanan yang sangat mendalam terhadap ini. Jadi kalau dia khutbah 1 kali maka dia lanjutkan. Tapi ketika dia berkhutbah 2 kali, setelah pada khutbah pertama dia duduk, kemudian berdiri dia melanjutkan khutbahnya, maka dia kembali melakukan ini, yaitu mengucapkan hamdalah, bersalawat, berwasiat, membaca salah satu ayat Al-Quran dan berdoa. Maka setelah itu selesailah. Kemudian kita perlu juga perhatikan, apabila khotib berkhutbah dengan duduk maka tidak mengapa, dan apabila dia berdiri juga tidak mengapa. Jadi apa duduk atau berdiri tidak mengapa ketika sang khotib berkhutbah pada hal tersebut, karena bukanlah keharusan harus berdiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.